Aku sudah berusaha jadi istri dan ibu yang baik, tapi ibu mertua terus menyalahkan aku. Tanpa suamiku membela, ibu mertua malah menjodohkan dia dengan wanita lain yang dianggap lebih pantas. Saat itu juga aku tahu, aku harus memilih, bertahan dalam rumah yang penuh luka, atau pergi demi harga diri dan masa depan anakku. Di tengah hinaan dan cemoohan mantan ibu mertua, aku tetap tenang. Tapi saat suamiku muncul dari mobil mewah, semua terdiam. Siapa dia sebenarnya? Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Namaku Alia. Kalau kau bertanya padaku seperti apa rasanya, jadi orang yang selalu dianggap kurang, aku mungkin bisa menulis buku setebal kamus, karena sepanjang hidupku, aku sudah terlalu sering dibilang tak cukup. Tak cukup cantik, tak cukup kaya, tak cukup pantas. Tapi yang paling menyakitkan adalah saat aku dianggap tak cukup. Sebagai istri. Bukan karena aku selingkuh. Bukan karena aku durhaka. Tapi karena aku miskin. Aku masih ingat jelas hari ketika aku dinikahkan dengan Fajar. Suamiku dulu. Waktu itu aku cuma gadis biasa dari keluarga sederhana. Ayahku pensiunan guru. Ibuku penjual kue keliling. Kami bukan orang yang bisa nyumbang banyak saat lamaran, tapi kami datang dengan tulus dan niat baik. Dan Fajar, laki-laki yang pernah aku cintai setengah mati, katanya sih terima aku apa adanya. Tapi yang aku lupa, pernikahan di negeri ini seringkali bukan cuma soal dua orang, tapi dua keluarga. Dan keluarga Fajar, khususnya ibunya, tak pernah benar-benar menerimaku. Perempuan ini cuma bawa kemiskinan ke rumah kita. Ucap Bu Lilis, ibu mertua, di malam pertama aku pindah ke rumah mereka. Bayangkan, baru saja aku ganti baju setelah sungkeman, langsung disambut dengan kalimat semacam itu. Dan Fajar hanya diam, seperti biasa. Seolah ibunya adalah langit dan ia tak bisa membantah. Hari-hari setelah itu tak pernah mudah. Aku bangun paling pagi, bersih-bersih rumah, masak, bahkan ikut bantu warung kecil milik Bu Lilis di depan rumah. Tapi sekencang apapun aku berusaha, semua yang kulakukan selalu salah di matanya. Sayurmu hambar, kayak hidupmu. Makanya, kalau anak saya nikah sama Sarah, hidupnya nggak begini. Itu anak juragan toko. Alia, kamu tuh nggak tahu malu. Numpang di rumah orang tapi gaya sok jadi nyonya. Tiap kata yang keluar dari mulut ibu mertuaku seperti duri. Pelan-pelan menusuk, tapi terus-menerus. Dan yang paling membuatku sakit hati adalah sikap Fajar. Dia tak pernah berdiri membelaku, tak pernah berkata, "Ibu, cukup," atau sekadar genggam tanganku saat aku menangis malam-malam. Tidak. Fajar lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah, entah bekerja, entah nongkrong, entah main game di warnet. Aku sendirian di medan perang. Awalnya aku masih bertahan. Kukira cinta bisa menyembuhkan segalanya. Kukira, jika aku sabar, suatu saat mereka akan melihat tulusnya niatku. Tapi aku salah, aku hamil. Dan saat aku kira berita itu akan mengubah semuanya, dunia justru berubah lebih kelam. Apa? Hamil? Jangan-jangan itu bukan anak Fajar. Bentak Bu Lilis sambil membanting piring di meja makan. Matanya melotot, menuduhku seperti perempuan murahan. Dan lagi-lagi, Fajar hanya diam. Akhirnya aku keguguran. Malam itu aku sendirian ke rumah sakit. Tak ada yang mengantar. Tak ada yang menungguiku pulang. Dan disitulah aku sadar, aku hanya dianggap beban. Beberapa bulan setelah kejadian itu, aku diceraikan. Alasannya klasik, tidak ada kecocokan. Tapi aku tahu, ini semua karena aku tak pernah bisa menjadi cukup untuk mereka. Dan anehnya, saat itu aku justru merasa lega. Aku kembali ke rumah orang tuaku. Sempat malu, sempat merasa gagal, tapi di sanalah, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa tenang. Ayahku tak banyak tanya, hanya memelukku. Ibuku memasakkan SOP kesukaanku. Dan malam itu aku menangis sepuasnya di pelukan mereka. Lucu ya? Kadang kita harus kehilangan segalanya dulu, baru sadar bahwa yang kita butuhkan hanya kasih sayang yang tulus. Setelah itu aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan bangkit.
bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa aku bukan perempuan lemah seperti yang mereka pikirkan. Bukan, aku tidak langsung jadi kaya. Tidak seperti di sinetron-sinetron. Awalnya aku hanya bekerja sebagai kasir di toko bahan bangunan. Kecil. Lalu aku ikut kursus keuangan dasar yang gratis dari pemerintah. Sedikit demi sedikit, aku belajar cara mengelola uang, mencatat pemasukan, dan mengenal angka. Dari situ, jalanku mulai terbuka. Tapi cerita tentang perjalanan baruku itu nanti akan kuceritakan. Karena hari ini, saat aku menulis ini, aku baru saja menerima undangan hajatan dari keluarga Fajar. Mereka mengundangku, aku tak tahu apa yang ada di kepala mereka. Apa mereka ingin aku datang supaya bisa ditertawakan? Atau mungkin hanya formalitas? Entahlah. Yang jelas, awalnya aku berniat membuang undangan itu. Tapi seseorang yang duduk di sebelahku waktu itu justru berkata, "Kenapa nggak datang aja?" Orang itu adalah Reyhan, suamiku sekarang. Ya, aku sudah menikah lagi. Dan kali ini, aku tidak salah pilih. Tapi cerita tentang Reyhan, nanti dulu. Karena undangan itu, entah kenapa, mulai mengusik pikiranku. Bukan karena aku ingin balas dendam, tapi aku ingin melihat apakah mereka masih menganggapku perempuan yang tak cukup? Aku menarik napas panjang, menatap undangan yang masih kutaruh di meja. Mungkin aku akan datang, bisikku. Karena terkadang, luka lama memang harus ditatap untuk benar-benar sembuh. Dulu, aku pikir hidupku berakhir saat Fajar menandatangani surat cerai. Tapi ternyata, hidup justru baru dimulai setelah itu. Hari-hariku setelah perceraian diisi dengan luka, malu, dan rasa gagal yang menyesakkan dada. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang, rasa gagal itu justru jadi bahan bakar untuk bangkit. Awalnya aku hanya duduk termenung di rumah orang tuaku. Aku bantu ibu membuat kue, lalu dititipkan ke warung-warung sekitar. Hasilnya, jangan bayangkan untung besar. Kadang cuma cukup buat beli beras 2 kilo. Tapi itu awal yang cukup baik buatku. Tiap malam, aku buka-buka YouTube, nonton video tentang cara mengatur keuangan. Aku juga nemu komunitas online ibu-ibu UMKM. Dari sana aku mulai belajar. Nggak mudah, tapi perlahan aku paham. Uang sekecil apapun, kalau dikelola dengan cerdas, bisa jadi besar. Lalu suatu hari, ada lowongan kerja sebagai staf admin di sebuah toko bahan bangunan. Aku coba-coba lamar, dengan modal ijazah SMA dan semangat hidup baru. Dan entah kenapa, semesta sepertinya mulai berpihak. Aku diterima. Kerja di toko itu nggak mewah. Gajinya pas-pasan. Tapi aku merasa hidupku mulai punya arah. Aku belajar banyak soal pencatatan keuangan, manajemen stok, sampai dealing sama pelanggan dan supplier. Perlahan, aku mulai suka dunia bisnis. Ada sensasi puas saat berhasil menyelesaikan laporan atau saat lihat omzet toko naik karena kerja timku. Hidupku memang masih sederhana, tapi kali ini aku berdiri di atas kakiku sendiri. Reyhan datang ke hidupku seperti matahari pagi yang hangat. Datang pelan, tapi menyinari semua luka yang lama tersembunyi. Kami pertama kali ketemu di toko. Dia datang sebagai pelanggan, mau renovasi rumah katanya. Awalnya aku cuma bantu buatkan nota dan cetak invoice. Tapi entah kenapa, setelah itu dia sering balik lagi. Kadang beli paku, kadang semen, kadang cuma numpang tanya-tanya barang yang sebenarnya nggak dia butuh. "Bu, pasir cor yang bagus merek apa ya?" tanyanya sambil nyengir. Aku hanya menatap datar. "Mas, pasir itu nggak punya merek." Dan dia malah ketawa ngakak. Sejak itu, dia makin sering datang. Kadang ngobrolin hal-hal random, kadang kasih roti atau kopi dingin. "Aku suka caramu kerja," katanya suatu hari. "Tekun, tapi tetap ramah. Aku suka cewek mandiri." Aku sempat curiga. Setelah semua yang pernah kualami, aku bukan orang yang mudah percaya lagi. Tapi Reyhan sabar. Dia nggak maksa, nggak buru-buru. Dia datang dengan cara yang tulus. Dan lambat laun, aku tahu, dia bukan orang biasa.
Aku baru tahu kalau Rehan adalah pemilik perusahaan kontraktor besar di kota sebelah saat aku tak sengaja melihat dia diwawancarai di TV lokal. Waktu kutanya, dia cuma senyum. Aku cuma kerja keras, ya. Sama kayak kamu. Bedanya, aku mulai lebih dulu. Rehan gak pernah merendah untuk dipuji. Tapi dia juga gak sombong. Dia justru sering cerita gimana dia dulu juga pernah tidur di ruko kecil, ngurus proyek sambil makan mie instan. Mungkin itu sebabnya kami cocok. Kami sama-sama tahu rasanya jatuh. Saat Rehan melamarku, dia gak bawa berlian atau acara mewah. Dia hanya bilang, "Alia, aku gak janji bisa kasih hidup sempurna. Tapi aku janji akan berdiri di sampingmu, bukan di belakang atau di depan. Kita jalan bareng." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa cukup. 2 tahun sudah berlalu sejak aku dan Rehan menikah. Hari-hariku kini dipenuhi canda, kerja, dan mimpi-mimpi baru. Rehan mengajakku mendirikan usaha sendiri. Perusahaan properti kecil yang fokus ke rumah sederhana, tapi berkualitas. Aku awalnya minder, tapi dia percaya padaku. Semua keputusan keuangan kamu yang pegang. Ya, aku tahu kamu bisa. Dan benar saja, dari kecil-kecilan, perusahaan itu mulai berkembang. Awalnya cuma 1 proyek rumah, lalu 2, lalu masuk kontrak kerja sama dengan perusahaan besar. Tak kusangka Rehan mempercayaiku untuk duduk sebagai komisaris utama. "Aku percaya kamu bukan cuma kuat, tapi juga cerdas," katanya. Dan kali ini aku percaya. Sampai suatu pagi, aku melihat undangan di meja makan. Undangan hajatan dari keluarga Fajar. "Aku nemu di tas kamu. Kamu diundang ke acara keluarga mantan ya?" Rehan bertanya sambil menatapku dengan lembut. Aku mengangguk. Entah kenapa mereka kirim undangan. Padahal terakhir kali kami bertemu, aku dituduh perempuan murahan. Rehan diam sejenak, lalu tersenyum kecil. "Kamu mau datang?" Aku menatapnya lama. Dalam hatiku ada perasaan aneh, antara penasaran dan trauma lama yang masih membekas. Entahlah, aku takut, Rey. Takut luka lama kebuka. Lagi, Rehan meraih tanganku. Kadang, untuk benar-benar sembuh, kita memang harus balik ke tempat yang pernah membuat kita luka. Tapi kali ini, kamu nggak sendirian. Aku menggigit bibirku, menahan haru. Aku ikut kamu ke sana ya. Dan kamu akan lihat, yang mereka hina, dulu, bukan lagi Alia yang sekarang. Hari hajatan itu akhirnya tiba. Langkahku terasa berat saat memasuki halaman rumah besar itu. Rumah milik keluarga mantan suamiku, Fajar. Sudah lama aku tidak menjejakkan kaki di sini. Sejak hari terakhir aku diusir secara halus dan hati-hati, setelah surat cerai ditandatangani. Tapi, hari ini berbeda. Aku datang bukan sebagai mantan istri yang dicampakan. Aku datang sebagai seorang istri baru yang telah berdiri di atas kakinya sendiri. Di sampingku, Rehan menggenggam tanganku dengan erat, membuat langkahku terasa lebih ringan. Tenda besar telah dipasang, musik dangdut pelan mengalun, para tamu sibuk menyapa satu sama lain. Begitu aku melangkah masuk, aku bisa merasakan beberapa pasang mata mulai memperhatikan. Ada yang hanya sekadar melirik, ada juga yang terang-terangan menunjuk sambil berbisik-bisik. Itu siapa ya? Kok kayak Alia? Nggak mungkin deh. Alia nggak mungkin sekeren itu sekarang. Aku tersenyum kecil. Dulu, suara-suara sumbang seperti itu membuatku ingin lari dan menangis. Tapi hari ini, aku biarkan mereka jadi musik latar yang tak penting. Sampai, akhirnya, suara yang paling familiar terdengar dari arah kiri tenda. Astagfirullah, benar kamu Alia? Aku menoleh. Di sana berdiri Bu Mirna, mantan ibu mertuaku. Matanya menyipit, alisnya naik 0,5 senti. Di sampingnya berdiri Fajar, mantan suamiku, dengan wajah yang tampak kaget dan sedikit bingung. Aku menundukkan kepala sedikit. "Assalamualaikum Bu, Fajar." Mereka tidak langsung menjawab salamku. Matanya masih meneliti penampilanku, dari atas ke bawah, lalu beralih pada Rehan yang berdiri di sampingku. Rehan membungkuk sopan, menyapa dengan tenang. "Perkenalkan, saya Rehan, suami Alia." Wajah Bu Mirna menegang seketika. "Suami?"
Tanyanya nyaris memekik. Kamu sudah menikah lagi? Aku mengangguk pelan. Sudah 2 tahun, Bu. Fajar melirikku tajam, lalu matanya turun menatap Raihan. Kerja di mana, Mas? Tanyanya dengan nada meremehkan. Raihan tersenyum sopan. Saya pebisnis kecil-kecilan, Mas. Urus proyek bangunan, properti, dan 1-2 usaha lain. Aku tahu Raihan sedang menahan diri. Karena pebisnis kecil-kecilan yang dia sebut sebenarnya adalah pemilik dari 3 anak perusahaan kontraktor dan punya jaringan properti di 4 kota besar. Tapi Raihan tidak pernah suka pamer. Bu Mirna memelototiku. Wah, cepat juga ya kamu cari pengganti. Dulu waktu Fajar mau ceraikan kamu bilang masih cinta, nggak sanggup hidup sendiri. Tapi sekarang, ia mendengus tajam. Aku tersenyum. Iya, Bu. Saya memang dulu bilang seperti itu, tapi hidup mengajarkan banyak hal, termasuk tentang mencintai diri sendiri. Raihan menggenggam tanganku lebih erat. Kami mencoba mencari tempat duduk di pojok tenda agar tak terlalu mencolok. Tapi tetap saja, bisikan-bisikan tak bisa berhenti datang. Aku melihat beberapa tante dari keluarga Fajar mulai menatapku aneh. Ada yang berusaha tersenyum tapi jelas dipaksakan, ada pula yang hanya melirik dan membalikkan badan. Kupikir mereka sudah berubah. Ternyata, belum. Tak lama kemudian MC hajatan memanggil keluarga besar ke depan untuk foto bersama. Aku dan Raihan tentu saja tidak ikut. Tapi tiba-tiba suara lantang terdengar dari arah pelaminan. Buat apa kamu di sini, Alia? Ini hajatan keluarga kami, bukan tempat mantan cari perhatian. Suasana langsung hening. Semua mata berpaling ke arah suara itu. Aku tahu benar siapa pemilik suara itu. Bu Mirna. Aku berdiri perlahan, wajahku tetap tenang. Saya diundang, Bu. Undangan tertulis nama saya dan alamat saya. Kalau Ibu keberatan, saya bisa pulang sekarang. Tapi sebelum aku sempat melangkah, Bu Mirna malah maju beberapa langkah, menunjuk wajahku. Pulang aja. Perempuan miskin sepertimu, gak pantas berdiri di antara kami. Aku hanya tersenyum. Kali ini, aku tidak akan lari, tidak akan menangis. Karena aku bukan lagi Alia yang dulu. Sebelum aku bisa membalas sepatah kata pun, suara mesin mobil mewah terdengar masuk ke halaman. Semua tamu menoleh. Sebuah mobil hitam mengilap berhenti tepat di depan tenda. Supirnya keluar membukakan pintu, dan dari dalam mobil muncul seorang pria muda berbadan tegap dengan jas rapi. Dia berjalan tenang ke arah kami. Semua orang menatap dengan rasa penasaran. Sampai akhirnya, ia berdiri di hadapanku dan Raihan, lalu tersenyum ramah. Maaf telat, Pak Komisaris. Tadi sempat ada meeting mendadak. Aku nyaris tertawa melihat wajah Fajar yang berubah pucat. Begitu pula dengan Bu Mirna yang kini bingung luar biasa. Raihan mengangguk tenang pada pria itu, lalu menjawab, tak apa, ini juga momen yang pas. Orang-orang mulai berbisik, Pak Komisaris? Komisaris apa? Raihan lalu menoleh pada Fajar dan Bu Mirna. Sebenarnya saya tidak berniat bicara di sini. Tapi kebetulan, Fajar, kamu melamar kerja ke perusahaan saya minggu lalu, bukan? Fajar yang tadi sombong kini terlihat gugup. Iya Mas, saya kirim CV. Saya butuh kerja. Dan keputusan akhir soal kamu diterima atau tidak, Raihan melanjutkan sambil menatapku lembut, ada di tangan istri saya. Karena dia kini menjabat sebagai komisaris utama di perusahaan itu. Dega aku bisa mendengar napas Fajar tercekat. Bu Mirna memegang dada, matanya melotot seperti melihat hantu. Seketika itu juga, seluruh tamu terdiam, tak ada yang berani bersuara. Dan aku hanya berdiri tegak, tersenyum lembut. Setelah pengumuman tak terduga itu, suasana hajatan berubah drastis. Orang-orang yang tadinya mengerubungiku dengan tatapan mencemooh, kini hanya berani melirik dari kejauhan. Beberapa bahkan terlihat canggung saat tatapan mereka bertemu dengan mataku. Aneh ya, bagaimana satu pengakuan bisa membuat mulut-mulut yang biasa bicara lantang, tiba-tiba bungkam seperti bisu. Bu Mirna tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya berdiri diam dengan mata melotot, wajahnya pucat seperti tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya.
Sementara itu, Fajar, mantan suamiku, terlihat sibuk memainkan jemarinya. Matanya tak berani menatapku maupun Raihan. Wajahnya penuh kegugupan. Aku dan Raihan memilih duduk kembali, mengambil minuman dan sedikit makanan ringan di pojok meja. Tapi sepertinya ketenangan kami tak bertahan lama. Alia, boleh bicara sebentar? Suara itu familiar. Aku menoleh pelan. Benar saja, Fajar berdiri di belakangku, tangannya mengusap tengkuk seperti orang salah tingkah. Dulu, dia selalu datang dengan penuh percaya diri. Sekarang, bahkan untuk menatap mataku saja, dia tampak ragu-ragu. Aku berdiri perlahan, Raihan memberi isyarat bahwa ia akan menunggu di dekat mobil. Kami berjalan sedikit menjauh dari kerumunan, cukup jauh untuk bicara, tapi cukup dekat agar aku merasa aman. Aku tidak pernah takut pada Fajar, hanya saja aku belajar untuk menjaga batas. Ada apa, Fajar? Dia menghela napas panjang. Alia, aku nggak nyangka. Maksudku, kamu sekarang luar biasa. Aku mengangkat alis. Luar biasa? Karena sekarang aku kaya? Dia terlihat gelagapan. Bukan itu. Ya maksudnya, bukan hanya itu. Kamu beda. Lebih dewasa, lebih tenang. Kamu kelihatan bahagia. Aku tertawa kecil. Bukan karena geli, tapi karena aku tahu arah pembicaraan ini. Dan, kamu menyesal? Tanyaku pelan. Dia menunduk. Alia, waktu kita cerai dulu aku bodoh. Aku nurut aja sama mama. Aku kira kamu nggak akan bisa apa-apa tanpa aku. Tapi sekarang lihat kamu. Kamu jauh lebih segalanya dari yang aku bayangkan. Aku mengangguk, pelan. Waktu kamu tinggalin aku juga pikir hidupku selesai. Tapi ternyata, justru disitulah hidupku dimulai. Dia terdiam. Aku bisa melihat ada air di sudut matanya, tapi aku tak mau terbawa drama. Kamu bahagia sama dia? Tanyanya tiba-tiba. Aku tersenyum. Sangat, dia nggak pernah merendahkanku. Nggak pernah bandingkan aku dengan orang lain. Nggak pernah menuntut aku jadi orang yang bukan aku. Dan yang paling penting, dia berdiri di sampingku saat semua orang memunggungi. Wajah Fajar tampak memucat. Seakan kalimatku menamparnya lebih keras dari tamparan fisik. Kalau waktu bisa diputar, aku memotong kalimatnya. Sayangnya waktu tidak bisa diputar, Fajar. Aku sudah memaafkan kamu, tapi aku tidak akan pernah kembali ke tempat yang pernah membuatku merasa tak berharga. Setelah percakapan itu, aku kembali ke tempat Raihan. Tangannya langsung menyambutku hangat, membuatku merasa pulang. Sudah selesai? Tanyanya lembut. Aku mengangguk. Sudah. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa menang tanpa harus balas dendam. Raihan tersenyum, lalu mengecup keningku pelan. Hari itu kami tak lama berada di hajatan. Setelah menyapa beberapa orang yang mulai berubah ramah, kami pamit. Tapi sebelum benar-benar keluar, seseorang menarik lenganku. Bu Mirna, aku berbalik perlahan. Alia, tunggu sebentar, katanya, suaranya. Kali ini tak sekeras tadi. Lebih lirih dan penuh tekanan. Aku diam menunggu dia bicara. Kamu benar-benar kerja di perusahaan tempat Fajar melamar? Tanyanya dengan mata penuh harap. Aku mengangguk. Saya bukan cuma kerja di sana, Bu. Saya yang akan ikut tanda tangan keputusan akhir perekrutan. Wajahnya seperti disiram air es. Matanya membulat. Tolong bantu Fajar ya, Alia. Dia susah sekarang. Lagi cari kerja. Saya tahu saya pernah bersikap buruk. Tapi saya juga ibu. Saya cuma nggak mau anak saya menderita. Aku menghela napas panjang. Aku tahu kalimat itu keluar bukan karena penyesalan, tapi karena keadaan memaksa. Saya doakan Fajar dapat pekerjaan yang cocok, Bu. Tapi saya tidak bisa menjanjikan apa-apa. Wajahnya langsung berubah. Sejenak kulihat ada rasa kesal muncul di matanya, tapi dia cepat-cepat menutupinya dengan senyum palsu. Ya sudah. Hati-hati ya. Sepanjang perjalanan pulang, Raihan menggenggam tanganku.
mobil kami melaju tenang melewati jalanan desa yang dulu terasa begitu sempit. Tapi kini, dunia rasanya lebih lapang. Kamu hebat tadi, katanya pelan. Aku menoleh tersenyum. Aku cuma bicara jujur. Dan kamu tetap elegan. Kamu nggak balas hinaan dengan hinaan. Kamu tetap jadi Alia yang kuat. Aku terdiam sejenak, memandang keluar jendela. Ingatanku kembali ke masa-masa kelam dulu. Tidur di kamar kontrakan yang bocor, makan seadanya, dan menangis dalam diam. Tapi semua itu kini terasa seperti luka lama yang sudah sembuh. Tinggal bekas, tapi tidak lagi sakit. Aku nggak mau balas dendam, Rehan. Aku cuma ingin mereka tahu, aku nggak butuh mereka untuk bisa berdiri. Rehan mengangguk. Dan kamu sudah melampaui mereka semua. Aku menatap ke depan. Jalanan mulai kosong, langit mulai menguning. Hatiku hangat. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa tenang. Karena hari ini, bukan aku yang malu, tapi mereka yang dulu mencampakkanku. Pagi itu, aku duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir teh hangat. Angin semilir menyentuh wajahku, membawa aroma bunga Kamboja dari taman kecil di halaman depan. Di sebelahku, Rehan sibuk membuka laptop. Jadwal kerjanya hari ini cukup padat, tapi ia tetap meluangkan waktu untuk sarapan bersamaku. Hidupku berubah total, tapi satu hal yang tetap sama. Aku selalu menyukai pagi yang tenang. Waktu terbaik untuk bersyukur dan merenung. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Assalamualaikum, Alia. Ini Rika, teman lama kamu. Boleh ketemu? Aku lagi di kota ini dan pengen ngobrol sebentar. Ada waktu? Aku terdiam beberapa detik. Rika. Nama itu langsung memunculkan bayangan wajah seorang sahabat. Atau lebih tepatnya mantan sahabat. Dulu kami sangat dekat. Tapi setelah aku diceraikan, dia menjauh. Bahkan ikut tertawa saat aku dihina di depan umum oleh mantan mertuaku. Saat itu aku kecewa, tapi aku memilih diam dan menjauh. Siapa? Tanya Rehan sambil menyesap kopinya. Rika. Dulu sahabatku waktu masih tinggal sama Fajar, jawabku pelan. Rehan menoleh. Dia yang pernah ikut ngetawain kamu di acara pertemuan keluarga itu? Aku mengangguk. Dan sekarang dia ngajak. Ketemuan? Aku menunjukkan pesan di layar. Rehan membaca sekilas, lalu menatapku serius. Kamu mau ketemu? Aku tersenyum tipis. Aku cuma pengen tahu, kenapa baru sekarang dia ingat aku. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di pusat kota. Tempat itu nyaman, dengan alunan musik jazz pelan dan aroma kopi yang menenangkan. Rika sudah duduk di salah satu sudut, wajahnya sedikit gugup saat melihatku datang. Alia, ya ampun, kamu cantik banget sekarang, katanya antusias, berdiri dan memelukku. Aku membalas pelukannya sekadarnya. Hai Rika, kami duduk. Dia langsung memesan 2 minuman tanpa bertanya. Kebiasaan lamanya yang ternyata masih ada. Aku memandangnya dalam diam. Jadi, kataku pelan, apa kabar? Dia tersenyum lebar. Alhamdulillah baik. Tapi kamu jauh lebih baik dari kabar siapapun ya. Aku dengar-dengar. Kamu nikah lagi? Sama pengusaha besar? Aku mengangguk pendek. Ya, begitu. Dia tertawa kecil. Wah, bener-bener ya. Hidup tuh lucu. Dulu kamu yang dianggap nggak punya apa-apa, sekarang malah. Maaf ya, tapi kamu kelihatan jauh lebih mapan. Aku hanya tersenyum kecil, lalu dia mulai bicara panjang lebar. Tentang hidupnya, tentang pekerjaannya, tentang suaminya yang katanya lagi banyak masalah bisnis. Aku mendengarkan dengan sopan, meski dalam hati aku merasa semua itu cuma pembuka, jalan menuju niat sebenarnya. Dan benar saja. Ngomong-ngomong, suamiku lagi cari investor buat bisnis barunya. Katanya pelan, mencoba terdengar santai. Aku tahu kamu pasti bisa bantu. Paling enggak, kenalin ke suamimu. Kan kamu komisaris juga, ya? Aku menatapnya lama. Rika,
Kamu tahu dulu kamu ninggalin aku waktu aku jatuh? Dia terdiam. Wajahnya memerah. Alia, aku minta. Maaf, aku cuma bingung waktu itu. Semua orang menjauh dari kamu. Aku nggak tahu harus gimana. Aku salah. Aku mengangguk. Iya, kamu salah. Tapi sekarang kamu datang bukan karena kamu kangen sama aku. Kamu datang karena kamu tahu aku sekarang bukan Alia yang dulu. Rika menunduk. Jemarinya gemetar. Aku menghela napas. Rika, aku nggak marah. Tapi jangan berharap aku bisa langsung percaya. Aku sudah terlalu kenyang sama senyum palsu dan kata-kata manis. Aku belajar dari rasa sakit, dan aku nggak mau terluka lagi. Dia menggigit bibirnya. Alia, aku cuma pengen punya kesempatan memperbaiki semuanya. Aku berdiri perlahan. Kalau kamu benar-benar tulus, waktu akan buktikan. Tapi kalau cuma datang pas butuh, aku nggak punya ruang lagi untuk itu. Sepulang dari kafe, aku cerita semuanya ke Rehan. Dia hanya mengangguk dan tersenyum. Kamu tahu, salah satu hal yang paling aku kagumi dari kamu adalah caramu tetap tegas tanpa kehilangan empati. Aku tersenyum kecil. Aku nggak dendam, Rehan. Tapi aku juga nggak mau jadi orang bodoh yang jatuh ke lubang yang sama. Bagus, katanya sambil menggenggam tanganku. Tetap jadi Alia yang sekarang, yang kuat, yang tahu siapa dirinya. Malam itu, aku membuka laptopku dan mengecek laporan mingguan dari perusahaan. Salah satu folder laporan HRD membuat mataku langsung tertuju ke satu nama, Fajar Setiawan. Status, lamaran sedang dipertimbangkan. Aku terdiam lama. Dunia benar-benar berputar. Dulu aku yang memohon pada Fajar untuk tetap tinggal. Kini aku yang duduk di kursi atas, memegang nasibnya dengan satu keputusan. Aku memandangi layar beberapa saat. Ada rasa aneh di dada. Bukan bangga, bukan puas, tapi lega. Karena aku akhirnya sampai di titik ini, tanpa harus membalas kebencian dengan kebencian. Kupindahkan berkasnya ke folder review, biar tim yang menilai, bukan aku. Aku tak ingin mencampur urusan pribadi dengan profesional. Karena aku sudah bukan Alia yang lama. Dan mereka, orang-orang yang dulu tertawa di atas lukaku, mereka mungkin akan terus mencoba kembali. Dengan senyum yang tak pernah benar-benar kupahami. Tapi, kini aku punya batas. Dan senyumku bukan lagi tanda kelemahan, tapi kekuatan. Hari itu, kantor pusat perusahaan tampak lebih sibuk dari biasanya. Lobi depan dipenuhi oleh beberapa kandidat yang datang untuk proses wawancara kerja. Para staf menyambut mereka dengan ramah, membimbing ke ruang tunggu sesuai jadwal yang telah diatur. Aku sendiri hari itu memang sengaja datang ke kantor. Biasanya aku bekerja dari rumah, mengawasi jalannya rapat, dan meninjau laporan keuangan secara daring. Tapi hari ini, aku ingin bertemu langsung dengan beberapa direktur divisi untuk mengevaluasi program ekspansi cabang baru. Rehan sudah berangkat lebih dulu pagi tadi. Kami memutuskan untuk bertemu di ruang rapat utama pada siang hari. Aku melangkah keluar dari lift lantai 10, menyapa beberapa staf yang menyambutku dengan senyum hangat. "Selamat pagi, Bu Alia," kata mereka. Aku hanya membalas dengan senyum kecil dan anggukan. Perasaanku saat itu masih tenang. Sampai aku berbelok di koridor dan melihat sosok yang sangat familiar duduk di bangku ruang tunggu. Langkahku otomatis melambat. Aku berdiri diam, hanya beberapa meter darinya. Itu Fajar. Dia duduk dengan tubuh agak membungkuk, tangan menggenggam map lamaran berwarna biru kusam. Jasnya terlihat murah, sepatu yang dipakainya tampak agak usang. Wajahnya jelas menunjukkan kecemasan. Untuk sesaat, rasanya waktu berhenti. Mataku tak bisa lepas dari wajah yang dulu sangat kukenal. Wajah yang pernah memandangku dengan jijik, mengusirku keluar dari rumahnya, dan membiarkanku dihina tanpa pernah membelaku. Dulu dia berdiri tinggi di atasku. Sekarang, duduk gelisah di kursi yang bahkan tak layak untuk rasa angkuhnya dulu. Aku menarik napas dalam-dalam dan berbalik pelan,
melangkah ke ruanganku. Tak ada niat sedikit pun untuk menyapanya. Bukan karena aku marah, tidak. Tapi karena aku tahu waktunya akan tiba sendiri. Dan benar saja. Beberapa jam kemudian, saat aku dan Rehan selesai rapat dengan para direktur, sekretarisku masuk ke ruangan dengan raut gugup. "Maaf Bu, ini agak mendadak. Tapi ada salah satu kandidat interview yang minta bertemu langsung dengan perwakilan komisaris. Katanya, dia mengenal Bapak Rehan. Namanya Fajar Setiawan." Rehan dan aku saling menatap, senyum. Tipis terukir di bibir Rehan. Ia melirikku seolah bertanya, "Apa kamu siap?" Aku mengangguk pelan. "Silakan bawa dia ke sini," jawab Rehan tenang. Beberapa menit kemudian, pintu ruang rapat terbuka. Fajar masuk dengan ragu-ragu. Saat melihat siapa yang duduk di ujung meja, langkahnya terhenti. Matanya membelalak. Alia?" Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Silakan duduk, Pak Fajar." Dia tetap berdiri, tampak kebingungan. "Kamu kerja di sini?" Rehan menjawab. "Bukan hanya bekerja. Alia adalah komisaris utama di perusahaan ini." Fajar menoleh cepat ke Rehan, lalu kembali menatapku. Wajahnya pucat seketika. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Aku melipat tangan di meja. "Apa yang bisa kami bantu, Pak Fajar? Anda mengajukan lamaran ke perusahaan kami, bukan?" Fajar menunduk. Nafasnya tampak tersengal. Aku nggak tahu kamu kerja di sini. Apalagi jadi komisaris," katanya dengan suara pelan, hampir berbisik. Aku menatapnya tajam. "Itu bukan hal yang perlu Anda ketahui saat meninggalkanku dulu, kan?" Ia terdiam. Rehan ikut bicara. "Kami tidak mencampur urusan pribadi dan profesional. Tapi tentu saja latar belakang kandidat adalah pertimbangan kami." Fajar mendongak, nadanya mulai putus asa. "Alia, aku cuma butuh pekerjaan. Keadaanku sekarang susah. Aku nggak tahu lagi harus kemana. Semua pintu seolah tertutup." Aku tersenyum tipis. "Dan sekarang, kamu datang ke pintu yang dulu pernah kamu tutup untukku." Dia tertunduk. Aku menyesal. Aku menghela napas pelan. Sayangnya penyesalan tak selalu datang bersama kesempatan kedua. Fajar terduduk lemas. Untuk pertama kalinya, aku melihat pria yang dulu merasa paling tinggi itu jatuh serendah-rendahnya. Bukan karena aku menghukumnya, tapi karena karma tahu cara bekerja dengan sendirinya. Aku akan tetap menyerahkan keputusan ke tim HR dan direktur operasional, kataku tenang. "Aku tak akan ikut campur, walau aku bisa." Fajar menatapku dengan mata basah. "Kenapa? Kamu bisa saja membalaskan semuanya. Aku pantas dihukum." Aku menatap lurus ke arahnya. "Karena aku sudah tidak tertarik untuk membalaskan apapun. Aku sudah menang, Fajar. Bukan karena kamu jatuh, tapi karena aku berhasil bangkit." Setelah Fajar keluar dari ruangan, suasana menjadi sunyi. Rehan duduk di sebelahku, menatapku dengan senyum bangga. "Kamu luar biasa," katanya pelan. "Kamu tahu kamu bisa menghancurkannya. Tapi kamu memilih tidak." Aku menatap keluar jendela. Hujan tipis mulai turun. Karena aku nggak mau jadi seperti mereka yang dulu menghina aku. Karena dendam cuma akan mengikatku pada masa lalu. Dan aku sudah berdamai dengan itu. Rehan menggenggam tanganku. "Aku bangga sama kamu, Alia." Aku hanya tersenyum. Hari itu, aku merasa lebih kuat dari hari manapun sebelumnya. Karena kekuatan sejati bukan tentang siapa yang paling tinggi, tapi tentang siapa yang bisa tetap berdiri tegak saat semua orang berusaha menjatuhkan, dan aku sudah membuktikannya. Hari itu, sebenarnya aku tak berniat datang, tapi Tante Nani, sepupu almarhumah ibuku, bersikeras. "Alia, kamu harus ikut. Ini hajatan besar, keluarga besarku. Semua datang. Kalau kamu nggak hadir nanti dikira sombong," katanya di telepon. Aku menghela napas. "Tapi Tan, kamu bukan siapa-siapa lagi di keluarga itu." "Ya, tapi kamu tetap bagian dari keluarga besarku. Lagi pula, yang ngundang keluarga dari pihak perempuan, bukan mantan mertuamu," katanya tegas.
Akhirnya aku luluh juga. Mungkin memang sudah waktunya aku menghadapi semuanya. Bukan untuk membalas, tapi membuktikan pada diriku sendiri kalau aku sudah benar-benar pulih. Aku mengenakan dress sederhana berwarna navy, dipadukan dengan kerudung satin senada. Tidak terlalu mencolok, tapi tetap elegan. Raihan ingin ikut, tapi aku bilang tidak perlu. Aku bisa sendiri. Lagi pula ini cuma hajatan biasa, kataku padanya. Siapa sangka, ternyata tidak sesederhana itu. Gedung hajatan cukup mewah, dipenuhi tamu-tamu dengan busana glamor. Begitu aku masuk ke ruangan utama, beberapa orang menoleh. Sebagian hanya sekilas, sebagian lain saling berbisik. Aku pura-pura tak peduli dan tetap melangkah tenang. Namun langkahku terhenti ketika suara itu terdengar. Oh, itu mantan menantuku. Alia, kan? Suara itu lantang dan penuh nada sinis. Aku menoleh dan benar saja, Bu Marni, mantan ibu mertuaku, berdiri di dekat meja buffet sambil menunjuk ke arahku. Beberapa tamu di sekitarnya ikut menoleh, lalu mulai membicarakan. Iya. Itu yang dulu katanya diceraikan karena nggak cocok. Gaji kecil, kerja serabutan katanya. Aku menarik napas. Tenang, Alia. Kamu sudah bukan Alia yang dulu. Bu Marni berjalan mendekat, senyum di wajahnya menyebalkan. Tumben kamu berani datang ke sini. Nggak takut dikira nyari perhatian? Aku tersenyum tipis. Saya diundang, sama keluarga tante saya. Tapi tetap aja nggak pantas. Tempat kayak gini tuh buat orang-orang berada. Bukan, ya, kamu tahulah. Ucapnya sambil melirik ke bajuku. Sakit? Jelas. Tapi aku sudah belajar menelan sakit itu sejak lama. Belum sempat aku menjawab, tiba-tiba suara lain menyusul dari belakang. Alia? Aku menoleh. Fajar. Dia berdiri di dekat pintu masuk, mengenakan batik dan celana bahan. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya jelas kaget melihatku di sini. Kenapa kamu ke sini? Tanyanya pelan. Sebelum aku sempat bicara, Bu Marni memotong cepat. Katanya diundang, tapi kan nggak semua tamu itu pantas dilihat. Dandan cantik, tapi tetap aja, hatinya pasti masih iri lihat kamu udah punya kehidupan baru, Jar. Aku tertawa kecil. Saya nggak pernah iri dengan kehidupan yang dibangun dari penghinaan, Bu. Kamu masih aja keras kepala. Padahal kalau waktu itu kamu nurut, nggak manja, nggak bakal diceraikan. Waktu itu, saya hanya ingin dihargai, bukan dimanja. Tapi sepertinya itu terlalu mahal di keluarga ibu. Beberapa tamu mulai mendekat. Suasana jadi canggung. Bu Marni tetap dengan ekspresinya yang congkak seperti menang. Sudahlah, miskin jangan banyak gaya. Ini pesta orang kaya. Jangan sampai bikin malu tamu lain, katanya keras-keras. Aku diam. Bukan karena kalah. Tapi karena aku tahu, waktunya sudah dekat. Dan benar saja. Bunyi klakson mobil mewah terdengar dari luar gedung. Semua kepala menoleh, termasuk aku. Sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti tepat di depan pintu masuk. Dari dalamnya keluar seorang pria dengan jas biru gelap, rambutnya disisir rapi, senyum elegan di wajahnya. Raihan. Dia melangkah mantap ke dalam gedung. Suasana langsung sunyi, bahkan suara musik latar dari speaker pun seakan lenyap. Maaf, saya terlambat, katanya tenang. Dia menghampiriku, meraih tanganku dan mengecupnya di hadapan semua orang. Sayang, kamu nggak apa-apa? Tanyanya lembut. Aku mengangguk. Nggak apa-apa. Tapi mereka kelihatannya kaget. Raihan menoleh ke arah Fajar dan Bu Marni. Wajah Bu Marni menegang. Fajar terlihat syok luar biasa. Kamu siapa? Tanya Bu Marni. Suaranya gemetar. Aku, suami Alia. Raihan Ardiansyah, jawab Raihan tenang. CEO Ardia Group. Mungkin ibu pernah dengar? Wajah Bu Marni langsung memucat. Fajar seperti baru sadar. Ardia Group? Berarti tempat aku melamar kerja kemarin? Raihan tersenyum simpul. Iya. Dan keputusan akhir penerimaan karyawan, biasanya saya konsultasikan langsung ke komisaris utama.
Raihan melirik ke arahku, memegang tanganku erat, dan itu adalah istri saya, Alia. Semua tamu terdiam. Satu persatu mulai mundur. Pura-pura sibuk mengambil makanan atau menghindari keributan. Bu Marni melangkah mundur. Wajahnya pucat pasi. Mulutnya bergerak-gerak seperti hendak berkata sesuatu, tapi tak ada suara keluar. Sementara Fajar, dia hanya berdiri terpaku. Wajahnya campur aduk antara malu, syok, dan penyesalan yang dalam. Aku menatap mereka berdua, lalu menatap Raihan. "Terima kasih udah datang," bisiku. "Harusnya aku datang dari tadi." "Nggak rela kamu dihina sendirian," katanya lirih. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak lagi berdiri sendiri. Dan untuk pertama kalinya pula, mereka melihatku berdiri. Bukan sebagai wanita yang mereka hina, tapi sebagai seseorang yang justru lebih tinggi dari semua ejekan mereka. Setelah keheningan panjang itu, semua terasa melambat. Orang-orang mulai berbisik lagi, tapi sekarang suaranya berbeda. Bukan lagi cemoohan, justru kekaguman. Aku hanya berdiri di sana, menggenggam tangan Raihan, sambil menatap dua orang yang pernah mengubah hidupku, Fajar dan Bu Marni. "Jadi, kamu istri pemilik Ardia Group?" tanya Fajar pelan. Suaranya terdengar patah. Aku mengangguk pelan. "Iya. Dan bukan cuma istri. Aku juga komisaris utama. Aku memang bukan siapa-siapa dulu. Tapi sekarang, aku bukan Alia yang dulu lagi, Jar." Fajar terdiam. Matanya tampak berkaca-kaca. Dan jujur saja, melihat itu, hatiku sempat tergetar. Tapi aku cepat-cepat menarik napas. Aku sudah terlalu jauh untuk kembali terjebak di masa lalu. "Aku dulu salah," gumamnya. "Aku nyesel udah ngelepas kamu." Aku menatap matanya, tajam. "Bukan kamu yang melepaskan aku, Jar. Aku yang memutuskan pergi, karena tak ada yang tersisa untukku saat itu. Kau tak pernah membelaku. Bahkan saat ibumu menghina orang tuaku, kamu hanya diam." Bu Marni melangkah maju. Wajahnya mulai memerah. "Kamu sekarang sombong ya karena punya suami kaya? Merasa menang?" Raihan tersenyum tipis. "Ibu, saya tahu siapa Alia saat pertama kali bertemu. Dan saya mencintai dia bukan karena masa lalunya, tapi karena kekuatannya bertahan saat dunia menjatuhkannya. Lagian, kalian juga nggak benar-benar tahu siapa dia dulu." Tiba-tiba suara Fajar memotong. "Boleh aku jelasin sesuatu?" Aku menatapnya. Dalam hatiku, ada bagian yang masih ingin tahu. Bukan karena ingin kembali, tapi karena ingin mengerti. "Silakan." Fajar menarik napas panjang. "Waktu itu, aku disuruh ibu buat ceraiin kamu. Karena katanya kamu nggak bisa bawa keluarga ke atas. Gaji kecil, hidup pas-pasan, dan katanya kamu nggak cocok jadi istri anak pengusaha. Aku menahan diri untuk tidak mencibir. Aku sudah tahu itu sejak lama. Tapi yang kamu nggak tahu," Fajar melanjutkan. "Aku sempat menolak. Tapi ibu ngancam. Kalau aku nggak nurut, aku bakal dikeluarin dari perusahaan keluarga. Semua fasilitas bakal dicabut." Bu Marni terlihat kaget. "Fajar, kamu ngapain cerita semua itu?" Fajar menoleh, matanya mulai basah. "Karena aku nggak tahan hidup dalam pura-pura. Sejak kamu pergi, hidupku justru hancur. Aku keluar dari perusahaan, kerja serabutan, ngelamar sana-sini, sampai akhirnya aku melamar ke tempat suamimu ini. Mataku panas. Bukan karena kasihan, tapi karena getir. Jadi, aku berkata pelan, kau rela melepaskan wanita yang kau nikahi hanya demi kenyamananmu sendiri?" Fajar menunduk. Waktu itu aku pengecut. Aku mengangguk. "Iya. Dan aku sudah maafkan itu. Tapi bukan berarti aku akan membiarkan semuanya seolah tak pernah terjadi." Bu Marni mulai panik. "Alia, dengar. Kamu sekarang orang besar. Orang hebat. Kamu nggak perlu bawa dendam masa lalu. Itu nggak baik buat hidup kamu ke depan." Aku menatapnya tajam. "Bu, saya bukan dendam. Saya hanya belajar."
bahwa harga diri seorang wanita tak boleh diinjak seenaknya. Saya tidak akan membalas dengan kebencian, tapi saya juga tidak akan melupakan begitu saja. Rayhan menggenggam tanganku lebih erat. Sayang, kita bisa pulang kalau kamu udah cukup kuat. Aku mengangguk. Tapi sebelum pergi, aku menatap Fajar. Untuk lamaranmu, biar Rayhan yang urus. Tapi karena aku bagian dari dewan, aku tetap punya suara. Dan sebagai komisaris, aku berhak menyampaikan nilai-nilai yang harus dipertahankan perusahaan kami. Fajar menelan ludah. Aku ngerti. Aku tersenyum kecil. Dan sebagai wanita yang dulu kamu tinggalkan, aku cuma mau bilang satu hal. Dia menatapku, penuh harap. Terima kasih, karena pernah menceraikan aku. Kalau tidak, aku nggak akan bertemu pria yang benar-benar tahu cara memperlakukan wanita. Kami berjalan keluar dari gedung itu dengan kepala tegak. Orang-orang mulai membisikkan pujian, tapi aku tidak peduli lagi. Bukan itu yang kucari. Aku hanya ingin mengembalikan sesuatu yang dulu hilang, harga diriku. Sesampainya di mobil, Rayhan membukakan pintu dan menatapku penuh kasih. Kamu luar, biasa hari ini. Aku tersenyum. Terima kasih sudah datang. Gila ya, plot twistnya hidup kamu, katanya sambil tertawa kecil. Aku tertawa juga. Kadang, Tuhan kasih jalan terjal dulu, supaya kita benar-benar tahu siapa yang layak kita pertahankan, dan siapa yang pantas kita lepaskan. Kami masuk ke mobil. Tapi sebelum beranjak, aku sempat melirik ke gedung dari balik kaca jendela. Di sana, kulihat Fajar masih berdiri terpaku, dan untuk pertama kalinya aku merasa aku benar-benar bebas dari masa lalu. Pagi itu, mentari menyelinap pelan-pelan melalui tirai jendela kamar kami. Aku membuka mata, masih terasa hangat di sampingku sosok Rayhan yang sedang tidur nyenyak. Rasanya damai. Sesuatu yang sudah lama aku rindukan. Aku menarik napas panjang, mengingat kembali semua yang terjadi beberapa hari terakhir. Dari hinaan, cemoohan, hingga momen di hajatan itu. Semua terasa seperti mimpi yang sudah terlewati. Dan sekarang aku punya kesempatan untuk hidup dengan caraku sendiri. Sayang, panggilku pelan sambil mengelus rambutnya. Rayhan membuka mata, tersenyum dan membalas. Pagi, Alia. Tidur nyenyak? Aku mengangguk. Iya, rasanya baru benar-benar tidur setelah sekian lama. Dia meraih tanganku. Kamu hebat. Aku bangga. Sama kamu. Aku tersipu. Aku nggak bisa sendiri tanpa kamu. Kita tim yang kuat, Alia. Kamu dan aku, katanya. Aku tersenyum. Kini aku benar-benar merasa punya keluarga baru yang selalu mendukung. Di kantor aku duduk di ruanganku yang sekarang jauh lebih nyaman daripada dulu. Sebagai komisaris utama, tanggung jawabku besar, tapi aku menikmatinya. Proyek baru dari Rayhan tengah menunggu keputusan kami, dan aku diberi kesempatan memimpin. Aku membuka laptop, membaca laporan terbaru. Proyek ini akan membawa perubahan besar bagi perusahaan dan juga kota tempat kami tinggal, melibatkan pemberdayaan UMKM dan pelatihan keterampilan bagi banyak perempuan yang kurang beruntung. Ini benar-benar kesempatan bagus buat kita, ucapku dalam hati. Aku ingin memberikan lebih dari sekadar keuntungan bisnis. Aku ingin memberi arti bagi hidup orang lain, seperti aku pernah diberikan kesempatan. Sore harinya, aku bertemu dengan Rayhan di sebuah kafe kecil dekat kantor. Kami berbincang tentang masa depan dan mimpi-mimpi yang dulu sempat terpendam. Kamu tahu, Alia, katanya sambil menyeruput kopi. Aku selalu yakin kamu bisa sampai ke sini, bahkan ketika kamu sendiri belum percaya. Aku tersenyum malu-malu. Kalau aku bisa, berarti kamu juga luar biasa. Dia menggenggam tanganku erat. Kita berdua memang luar biasa. Namun di balik kebahagiaan itu, ada satu hal yang masih mengganjal di benakku. Fajar. Aku tak bisa menepis bayangan tentang mantan suamiku yang kini sedang berjuang melamar kerja ke perusahaan Rayhan. Apakah aku sudah benar-benar siap menghadapi kemungkinan bertemu dengannya di kantor? Apakah aku bisa profesional dan tetap kuat?
Malamnya, saat aku dan Rehan pulang ke rumah, ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Alia, aku Fajar. Aku butuh bicara. Ada hal penting yang harus kamu tahu. Hatiku berdebar. Ini bukan pesan biasa. Aku merasa sesuatu sedang menunggu. Aku menatap Rehan dan berkata, sepertinya aku harus dengar dulu apa yang dia katakan. Rehan mengangguk. Kita hadapi bersama, ya. Beberapa hari kemudian, aku bertemu dengan Fajar di sebuah taman kota. Dia tampak berbeda, lebih tua dan penuh penyesalan. Alia, katanya terbata-bata. Aku datang bukan untuk meminta maaf lagi, tapi untuk menjelaskan. Dia menghela napas panjang. Waktu aku meninggalkanmu dulu, aku sebenarnya sedang dalam tekanan besar. Tapi aku tak pernah berhenti memikirkanmu. Aku sadar aku kehilangan seseorang yang berharga. Aku mengangguk perlahan. Aku sudah dengar semua itu, Jar. Tapi itu sudah berlalu. Fajar menggeleng. Ada sesuatu yang harus kamu tahu sebelum kita melangkah lebih jauh. Ibu dan keluargamu, ada yang tidak benar. Aku baru tahu beberapa rahasia yang selama ini disembunyikan. Aku terkejut. Rahasia apa? Dia menatapku dalam. Ada orang yang sengaja menjatuhkanmu dan keluargamu, termasuk orang-orang dekat kita. Aku sedang mengumpulkan bukti-bukti. Hatiku berdegup kencang. Apakah selama ini aku benar-benar tahu apa yang terjadi? Apakah masa laluku ternyata lebih rumit dari yang kubayangkan? Kembali ke rumah, aku duduk bersama Rehan dan menceritakan semua yang Fajar katakan. Kita harus hati-hati, kata Rehan serius. Kalau ini benar, berarti ada bahaya yang mengintai. Aku mengangguk. Aku nggak mau masa lalu menghancurkan masa depan kita. Rehan mengusap rambutku lembut. Kita hadapi bersama. Kamu nggak sendiri. Aku merasa kuat. Bukan hanya karena Rehan di sisiku, tapi juga karena aku sudah belajar bangkit dari kejatuhan. Malam itu, aku menatap bintang dari jendela kamar. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Masih ada banyak tantangan dan rahasia yang harus diungkap. Tapi, aku yakin dengan dukungan dan cinta, aku bisa melewati semuanya. Karena kali ini, aku bukan lagi Alia yang dulu. Aku Alia yang baru, dengan kehidupan baru yang layak aku dapatkan. Hari itu cuaca cerah, tapi hatiku campur aduk. Aku dan Rehan sudah menyiapkan diri untuk menghadapi babak baru dalam hidup kami. Setelah mendapat kabar dari Fajar tentang rahasia kelam yang selama ini tersembunyi, aku tahu saatnya membuka tabir masa lalu. Kami memutuskan mengumpulkan bukti-bukti yang Fajar dapatkan. Ternyata, mantan ibu mertuaku dan beberapa anggota keluarganya selama ini melakukan berbagai intrik agar aku terlihat buruk di mata mereka dan masyarakat, bahkan menutupi fakta tentang kesulitan ekonomi yang sebenarnya mereka alami. Aku terkejut, tapi sekaligus lega. Kini aku tahu mengapa aku dulu diperlakukan seperti itu. Mereka takut jika aku bisa bangkit dan sukses, maka kebohongan mereka akan terbongkar. Di kantor, aku memanggil Fajar, Rehan, dan beberapa rekan terpercaya untuk membahas langkah selanjutnya. Aku tahu aku harus bersikap profesional, tapi juga tegas. Aku ingin perusahaan ini menjadi tempat yang adil dan bersih dari segala intrik. Ucapku tegas. Kalau ada yang terbukti berbuat curang, mereka harus bertanggung jawab. Hari demi hari, kami bekerja sama menyusun laporan dan bukti. Aku merasa bangga pada diriku sendiri karena bisa tetap kuat dan mengambil posisi yang selama ini aku impikan. Kemudian datanglah hari yang menentukan, rapat umum pemegang saham. Semua orang berkumpul, termasuk mantan suami dan ibu mertuaku. Mereka tak menyangka aku akan hadir sebagai komisaris utama. Dan aku membawa bukti-bukti yang tak terbantahkan. Aku menyampaikan secara lugas dan tenang, membuka satu persatu kebohongan dan intrik mereka. Ruangan menjadi sunyi, semua mata tertuju padaku. Mantan ibu mertuaku tampak terpukul, sedangkan Fajar yang dulu aku kira sudah menyerah, kini berdiri di sisiku dengan bangga. Setelah rapat selesai, aku dan Rehan berjalan keluar dengan senyum puas. Aku tahu perjalanan ini tidak mudah. Tapi aku sudah membuktikan bahwa aku layak mendapatkan kebahagiaan. Kini, aku bisa menjalani hidup dengan penuh percaya diri,
bersama pria yang mencintaiku apa adanya, dan di lingkungan yang menghargai siapa aku sebenarnya. Aku menatap langit biru dan berbisik, "Ini baru permulaan, Raihan." Raihan menggenggam tanganku erat. "Kita jalani bersama, Alia."